Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Yasid dari Pogdakan Lele Super Madura yang bertempat di Dusun Durinan, Desa Sobik, Kecamatan Burnik, Kabupaten Bangkalan. Kalau boleh tahu ini dari kapan mulai usaha budidaya ini? Kalau usaha lele sebenarnya saya perkiraan itu sekitar 2017 akhir, mulai dari pembesaran. Berarti memang fokusnya di sini itu pembesaran ya Pak? Pada mulanya sih kita pembesaran. Untuk berikutnya mulai dari 2019-an Mas, kita juga mencoba di pembibitan, terus kita coba olahan pakan, terus kita coba olahan lelenya jadi kerupuk lele, nugget lele, seperti itu Mas. Oh, mulai berkembang berarti ya dari tahun 2019 itu. Insya Allah mulai berkembang. Kalau untuk lebih fokusnya memang ke budidayanya saja. Kalau kita kan kelompok Mas, jadi sebagian fokus di bibit juga, kalau yang cewek-cewek itu kita fokuskan ke olahan, ada yang fokus ke pembesaran. Untuk kedepannya kita juga fokus ke pembuatan pakan. Oh gitu, berarti mulai dari hulu sampai hilir ya? Ya. Oh gitu. Kalau untuk budidaya lele ini panennya di bulan keberapa dan untuk pemasarannya itu kemana saja Pak? Kalau pemanenan bibitnya sih Mas, kita dari 1,5 bulan sampai 2 bulan itu habis. Untuk sisanya kita emang sengaja tidak dijual semua, bibitnya kita pelihara sendiri. Sekitar 2 bulan 1 minggu itu kita bisa panen pertama dari tebaran bibit. 3 bulan kita target harus habis semua. Kalau untuk pemasaran, untuk bibit sih kita ada tim, namanya tim Ojo Pahit. Jadi pemasaran lewat dari situ semua kalau bibit. Kalau pembesaran sama juga, tapi kita ada pasar di Bangkalan itu. Ada teman yang pegang pasar, juga ada di daerah Teraket, di daerah Nyurundung juga. Kalau misalkan orang lain pengen ke sini, kita tidak menuntut, bebas. Nanti nomornya di bawah ini ya. Bisa. Kalau untuk kedepannya ini Pak, apa yang diharapkan dalam usaha budidaya ini? Ya kalau harapan saya sih, yang jelas mudah-mudahan Pogdakan Lele Super Madura bisa lebih berkembang, bisa lebih jaya dalam olahan, semuanya Mas, segala bidang pengen lebih berkembang lagi. Ya tentunya masih membutuhkan bimbingan sama bantuan teman-teman yang lain, terutama dari Dinas Perikanan. Kalau Dinas Perikanan ya alhamdulillah sih, ya harapannya bisa lebih dekat sama Pogdakan gitu. Sementara ya alhamdulillah dari Dinas Perikanan cukup baik Mas, dari informasi, pokoknya semuanya lumayan mantap, bukan lumayan. Mantap sekali. Oh iya Pak, saya baca-baca di bajunya sampean yang di belakang itu ada tulisan LSM, Lako Siang Malam. Itu apa maksud dari tujuan LSM itu Pak? Ya pada mulanya Mas kita kasih nama LSM, Lele Super Madura. Cuman gimana ya, kok kayaknya kita kan pendatang baru, Lele Super Madura, untuk menyandang nama Lele Super Madura kayaknya terlalu berat. Jadi kita kasih Lako Siang Malam aja, kalau bahasa Maduranya itu. Kerja siang malam. Kerja siang malam. Nah kalau dari sini ini Pak, kayak Pogdakan itu kan terdiri dari beberapa anggota. Kalau boleh tahu dalam struktural sampean sebagai apa Pak? Kebetulan saya sebagai ketua. Untuk anggota kita murni dari desa semua, dari desa Sobik. Khususnya ini Kampung Durinan, dari pemuda setempat. Kontribusi dari pemuda setempat bagaimana? Sudah maksimal atau masih ada terkendala sesuatu? Sementara sih kalau dikatakan maksimal masih belum, misalnya kita juga masih pemula Mas, masih baru. Ya nantinya untuk pemuda, untuk teman-teman itu pegangannya udah ada semua, bagian bibit ada, bagian pakan ada, bagian olahan ada, pengennya seperti itu.
Nah, bicara masalah bisnis kan untuk orientasinya pasti ke laba atau keuntungan. Nah, dari panen keberapa ini sudah balik modal, Pak? Kalau untuk laba itu Mas, sebenarnya panen terakhir baru bisa dihitung. Kalau kayak pembesaran ya, contoh kecilnya kita itu panen 3 kali. 2 bulan 1 minggu itu kita panen pertama, 2 bulan sekitar 2 bulan 12 hari kita panen kedua, dan targetnya 3 bulan kita harus habis semua. Dari bibit ukuran 5. Dari bibit ukuran 5. Itu bibit ngambilnya dari mana? Ya bibit Sendiri. ambil dari sini, sisanya itu memang sengaja kita tidak jual semua. Di sini ada berapa kolam, Pak? Kalau pembibitan sama pembesaran itu yang masih aktif sekitar 30-an itu Mas. 30. Tapi kolam-kolam kecil kayak gini Mas. Kalau pembibitannya, kalau kayak kolam pembesarannya ya ada yang kolam bulat, kolam induk, ada yang kolam semen juga. Kalau pembesaran pakai kolam terpal di atas gitu. Oh, ada semua ya, lengkap semua ya. Nah, tadi kan dari hulu sampai hilir, hulu dari katakanlah pembibitannya, terus ke pengolahan. Itu kan dengar-dengar juga mengelola keripik lele ya. Nah, itu keripik lele itu awal mula idenya itu bagaimana, Pak? Kalau keripik lele sih Mas, gini, sewaktu-waktu pengeluaran lele di Bangkalan itu gak stabil. Kadang kita kebanyakan stok gitu Mas. Dari situ kan lele secara otomatis banyak yang besar, masih tetap dikasih pakan gitu. Dari lele yang besar itu kita olah menjadi keripik supaya gimana Mas ya. Lagi pula di Madura ini kayaknya gak ada yang olahan. Agroindustri keripik lele gitu ya. Bagus sekali idenya ini. Dari dinas juga sudah katakanlah untuk silaturahmi ke sini itu sudah inten atau bagaimana Pak untuk silaturahmi? Kalau dari dinas sih alhamdulillah Mas, setiap ada kegiatan ya pasti ada informasi dari dinas. Dukungan dari dinas itu cukup baik Mas. Dari desa juga kemarin sempat dari desa untuk keripik lele itu dikasih pelatihan juga. Dari dinas juga ada untuk olahan nugget lele itu sempat ada Nugget pelatihan. lele. Kalau setiap orang kan ada target yang paling utama nanti ke depannya ini apa yang paling utama loh Pak? Ya paling utama ya untuk kesejahteraan, untuk sejahtera anggota Mas. Kalau kedepannya sih target besarnya saya pengen di desa Sobih khususnya di Kampung Durinan ini nantinya ada dapur lele yang isinya segala macam olahan lele itu ada Mas. Soalnya kan kita dari bibit, pembesaran, pembuatan pakan kita sudah ada, tinggal pengembangan dari segi olahannya. Saya kemarin itu sempat ikut pelatihan, bahkan ada itu Mas kalau kayak nugget lele, keripik lele, terus apa ya, ada kue lele itu ada. Kue lele? Iya kue lele. Bahannya dari lele gitu? Dari lele. Oh, Berarti lele ini bisa dijadikan tepung kayak jagung, perkiraan saya gitu. Soalnya pastinya saya masih belum tahu. Tapi kalau kayak abon lele itu sudah banyak. nah nih untuk saran mungkin untuk teman-teman yang sudah katakanlah mau atau sudah budidaya ikan lele itu apa Pak sarannya? Terus bisa juga diceritakan suka dukanya dari usaha ini Pak. Kalau saran sih gimana ya? Mungkin lebih banyak berteman, lebih banyak berkumpul sama teman-teman sesama pembudidaya lele, yang pastinya informasi akan banyak didapatkan. Kalau suka dukanya sih ya sukanya dengan budidaya lele saya sendiri itu teman lumayan banyak, bertambah hampir setiap hari gitu. Kalau dukanya ya banyak, lele sakit. Aduh, mungkin teman-teman itu udah banyak tahu Mas, khususnya pembudidaya lele. Soalnya pembudidaya lele ini gak selamanya mulus Mas. Kan ada yang bilang
enak budidaya lele, nggak ada penyakitnya. Setelah budidaya lele itu pasti tahu banyak sekali penyakit lele. Ada yang moncong putih, ada yang aeromonas itu merah itu, terus ada yang kembung. Cuaca juga pengaruh mas. Kalau bibit kayak gini ya, hujan pertama itu malah lele kembung kalau perawatannya kurang gitu. Terakhir Pak, satu kalimat untuk pembudidaya ikan lele di Bangkalan Madura ini. Semoga kompak dan sukses.